Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian tentang sejumlah faedah dari surat Al-Fatihah. Kita sudah ambil 3 ayat pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Lalu penulis, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengatakan hadhil ayatus thalathu tadammanat thalatha masaila. 3 ayat tadi mengandung 3 hal. Al-ayatul ula fihal mahabbah. Di ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin, di dalamnya terdapat al-mahabbah, yaitu perintah untuk cinta. Lianna Allaha mun'im, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi nikmat, memberikan anugerah. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amih, dan pemberi nikmat, pemberi anugerah itu dicintai sesuai dengan kadar anugerah yang diberikannya. Kalau seorang diberi sesuatu oleh orang lain, oleh saudaranya, semakin sering saudaranya berbagi, berbuat baik kepadanya, maka dia akan cinta kepada saudaranya tersebut. Ya, padahal mungkin pemberiannya itu berkala, misalnya bulanan atau per 3 bulanan dan seterusnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang dia berikan itu per detik, bahkan lebih cepat daripada itu. Kalau ada waktu yang, satuan waktu yang lebih cepat dari detik, nah begitulah anugerah Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada hambanya. Maka semestinya sebagai hamba tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan anugerah kepadanya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah cinta. Itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu dasar ibadah. Ya. Lalu penulis mengatakan wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Cinta itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah. Ya, cinta dalam bentuk kesyirikan. Baik. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, yaitu mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Baqarah 165 sampai 167. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai sekutu. Ya. Mereka mencintai sekutu-sekutu Allah sama seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah. Jadi itu yang membedakan cinta orang yang beriman dengan cinta kaum musyrikin. Bagi orang yang beriman, cinta kepada Allah adalah cinta prioritas, mengalahkan segala sesuatu. Ketika ada benturan, kita ini diberi rasa cinta masing-masing kita, sekaligus juga diberi rasa benci. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang yang cinta melulu dan gak ada orang yang benci melulu. Cinta dan benci itu ada. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta dengan keluarga, pasangan, keturunan, harta benda, tempat tinggal, kendaraan, macam-macam. Baik. Sementara orang yang beriman itu diperintah untuk memprioritaskan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika harus berbenturan antara cinta yang satu dengan cinta yang lain. Contoh, pagi-pagi enak tidur. Manusia senang tidur. Enak, malam hujan lagi. Terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid melaksanakan sholat subuh. Orang yang beriman akan prioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu daripada dia meluk bantal guling. Ya kan? Manusia senang makan, minum, dan sudah menjadi rutinitas. Dan nanti nih di bulan Ramadan manusia diperintah untuk tinggalkan makan dan minum serta syahwat dari subuh sampai maghrib. Orang yang beriman akan prioritaskan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia kalahkan kecintaannya kepada makanan dan minuman. Dan sekarang kita di bulan Sya'ban, sudah beberapa hari dan gak lama kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan dahulu para salaf mereka banyak berdoa pada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita pun demikian, mohon pada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami
dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, bulan yang penuh berkah dan banyak kebaikan di dalamnya. Contoh lagi, seorang cinta dengan hartanya. Bahkan Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta benda. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang membutuhkan materi, harta benda untuk bisa tertunaikan, seperti umroh, haji, sedekah wajib yaitu zakat, sedekah sunnah, kurban, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang memerlukan materi. Orang yang beriman akan prioritaskan ibadah itu dibandingkan kecintaannya kepada harta, dan dia harus kalahkan dulu karena di satu titik akan berbenturan. Itulah yang dimaksud dengan cinta prioritas. Ya. Sementara kaum musyrikin, mereka bagi cintanya kepada Allah sama seperti cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari berhala-berhala, ya, kuburan-kuburan keramat, pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, sama dibagi. Baik. Ini cinta dalam bentuk kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Ini cinta dalam bentuk kesyirikan. Jadi dalam urusan cinta saja itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka orang yang beriman, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, akan selalu prioritaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta-cintanya kepada yang lain. Baik. Itu yang disebut dengan mahabbatun syirkiyah. Kaum musyrikin, mereka membagi cintanya kepada Allah dengan cinta kepada selainnya. Dan nanti di akhirat kelak, apa yang mereka cintai selain Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri. Berlepas diri ketika melihat hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 25, kata Allah Subhanahu wa taala, innamat takhadtum min dunillahi awthanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Hanya saja kalian jadikan selain Allah Subhanahu wa taala berhala-berhala. Berhala-berhala, apapun keberhalaan itu luas, banyak, ya, materi pun bisa jadi berhala. Seperti dalam hadis Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, celakalah hambanya dinar dirham. Jadi manusia menjadi budak dan hambanya materi. Ya, bagi mereka materi itu bagaikan Tuhan. Yang di benaknya itu selalu materi gitu. Apapun yang berlawanan dengan materi pasti akan dilawan, karena mereka prioritaskan materi. Bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pun dikesampingkan. Ya. Berarti dia telah menuhankan materi. Taib. Jadi keberhalaan itu luas. Bukan hanya nyembah patung, nyembah kuburan keramat pun sama. Ya, walaupun
sosoknya berbeda. Baik. Dan itu yang dilakukan oleh kuburiyun, para penyembah kubur. Ya, yaitu mereka yang menggantungkan hati kepada kuburan-kuburan, pada orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang saleh. Ya. Dan banyak seruan-seruan seperti itu jamaah. Seperti ucapannya Halimah Al-Idrus ya. Ini kalangan habaib juga, tapi yang perempuannya. Kalian minta pada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu mendengar seluruh permintaan kalian. Apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Beliau adalah makhluk yang paling mulia, tapi beliau bukan Tuhan. Bahkan beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pada Allah, kalau mohon pada Allah. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, kalimatnya itu hanya, karena dalam susunan kalimat di ayat tersebut objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Asalnya adalah na'buduka wa nasta'inuk. Kami menyembahmu ya Allah dan kami memohon kepadamu. Kan itu urutannya, subjek, predikat, objek. Tapi ini dibalik, objeknya ditaruh di depan. Dalam tata bahasa Arab, ketika sesuatu yang di belakang, mestinya di belakang, didahulukan di depan, itu memiliki makna al-hasr wal istihqaq. Jadi pembatasan. Jadi ketika menerjemahkan iyyaka na'bud, itu artinya hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Fatihah loh. Masuk Al-Fatihah nggak lulus? Ya. Terus ngajak-ngajak orang untuk minta kepada makhluk. Walaupun dia adalah makhluk yang paling mulia, tetap dia makhluk, bukan Tuhan. Karena yang berhak untuk diminta siapa? Allah. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Sementara yang lainnya dari mereka ngajak-ngajak untuk curhat dan minta pada kuburan. Ya, idza staddal amr fa'alaika bi ahli qabr. Kalau lagi susah, datang kuburan, curhat kepada penghuninya. Subhanallah. Ini kan ajaran jahiliyah, ajaran Abu Lahab, Abu Jahal. Baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan enggak mati. Di sini Allah diduakan jemaah. Kalau mereka ditegur, kenapa enggak minta pada? Ya, kami juga minta kepada Allah. Disitulah letak kesyirikan, menduakan Allah. Minta pada Allah, minta juga kepada selain Allah. Bukan artinya Allah ditinggalkan. Kalau mereka, kenapa kan nggak minta pada Allah? Iya, kami juga minta pada Allah tuh kan. Jadi itulah yang namanya kesyirikan, menduakan Allah, menigakan Allah, menyekutukan Allah. Jelas? Dan itu perilaku jahiliyah. Ya, dan yang aneh ngakunya dzurriyyah Rasul, turunan Rasul. Ya, akan tapi perilakunya perilaku Abu Lahab yang menentang Rasulullah walaupun paman sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka kaum musyrikin, innamat takhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Hanya saja kalian jadikan berhala-berhala selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah, berikan rasa cinta di antara kalian. Ya. Karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan dunia. Baik. Padahal mestinya kan berikan puncak cinta kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian bagi cinta kalian pada Allah, cinta
juga kepada selain Allah, disamain gitu. Itulah cinta dalam bentuk kesyirikan. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Dan nanti di hari kiamat ya kalian saling mengingkari, enggak kok saling lepas tangan. Dan kalian saling melaknat satu sama lainnya. Ini ya Allah yang menyesatkan kami, berikan hukuman 2 kali lipat dan seterusnya. Mereka saling melaknat satu sama lainnya. Jadi ada yang nipu, ada yang tertipu gitu. Baik. Wa ma'wakumun nar, akan tapi tempat tinggal kalian sama di neraka. Sebagai pengikut ya ngapain ikut-ikutan? Kan begitu. Nggak bisa kemudian kesalahan itu ditimpakan semuanya kepada yang ngajak. Kan kalian sudah diberi akal sehat, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, penglihatan, hati. Ya, terus nggak kalian pakai apa? Gitu kan. Nah, itu di akhirat Allah beritakan itu jamaah pada kita. Ini kan bocoran nih. Ini belum kejadian. Tapi dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu masa depan, dan diberitakan kepada kita yang masih hidup. Tujuannya apa? Jadi pelajaran, jangan sampai kita seperti mereka. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dan mereka yang saling mencintai di dunia di hari ini, yaitu di hari akhir, hari kiamat, ya mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Cinta mereka abadi, karena cinta mereka cinta karena Allah, dan cinta tertinggi mereka cinta kepada Allah. Cinta karena Allah itu mencintai sesama manusia ya karena mereka patuh kepada Allah, itu cinta karena Allah. Dan puncak cinta mereka itu kepada Allah. Jadi nggak ada yang mengalahkan cinta mereka kepada Allah apapun. Sehingga cinta kepada Allah adalah cinta prioritas, cinta tertinggi yang mengalahkan cinta-cinta kepada apapun. Baik. Jadi yang tersisa hanyalah cinta di antara orang-orang yang bertakwa, itu yang kekal di akhirat. Karena kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, nggak lihat materi, nggak lihat latar belakang, nggak lihat ras, nggak lihat suku, tapi kecintaan mereka pada sesama karena sesama itu patuh pada Allah, maka mereka mencintai saudaranya karena Allah. Itu yang dimaksud dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seorang karena orang itu adalah orang yang patuh pada Allah. Itu cinta karena Allah. Benci karena Allah juga membenci seorang karena perilakunya menyimpang dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terus yang kedua sekarang. Al-mahabbatus tsaniyah, cinta yang kedua adalah hubbul batil wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqina. Cinta kepada kebatilan dan pelakunya, benci kepada kebenaran dan pelakunya. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan berpakaian Islam, ya, menampakkan dirinya seolah muslim, padahal sesungguhnya batinnya itu kafir. Itu ibaratnya adalah serigala berbulu domba.
itu serigala, tapi pakai bulu domba untuk menipu. Nah ini cinta yang kedua, yaitu cinta kepada kebatilan dan pelakunya. Ini sifatnya orang-orang munafik. Seneng banget deh kalau ada acara kemaksiatan gitu, seneng banget. Tapi ketika ada acara kebaikan, benci, bubarin gitu. Gak bubar-bubar gitu. Baik. Ujung-ujungnya maling. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah sifat orang-orang munafik. Ya, cinta dengan kebatilan dan pelakunya, benci kepada kebenaran dan pelakunya. Ini sifat orang-orang munafik. Kemunafikan itu jamaah artinya izharul Islam wa ibtanul kufur. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Itu makna kemunafikan. Enggak cocok antara isi hati dengan ucapan dan perbuatan, enggak cocok. Baik. Dan kemunafikan itu terbagi dua. Ada nifakun i'tiqadiyun, ada nifakun amaliyun. Kemunafikan dalam bentuk keyakinan itu seperti kemunafikannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. Dia menampakkan keislamannya tapi dia benci kepada Islam wal muslimin. Itu nifakun i'tiqadiyun. Nah, yang seperti ini jamaah fid-darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Ya, sebenarnya mereka ini betul-betul kafir. Kafir betul. Karena benci terhadap Islam wal muslimin. Tapi ngakunya muslim, aneh kan? Yang kedua adalah nifakun amaliyun, kemunafikan dalam bentuk perbuatan. Ini pelakunya belum sampai kafir. Sebagaimana dalam hadis ayatul munafiq salatun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Kalau dia bicara dusta, kalau dia dipercaya khianat, kalau dia janji ingkar. Ini amali, ini perbuatan. Ya. Jadi kalau ada orang yang janjinya nggak dipenuhi, kalau bicara dusta, nggak boleh dikatakan kamu munafik. Ini sama aja dengan mengatakan kamu kafir. Bahkan lebih berat loh, karena orang munafik itu di neraka yang paling bawah dibandingkan kafir tulen. Oleh sebab itu di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ya sifat-sifat orang-orang munafik dalam belasan ayat. Sementara sifat orang beriman hanya beberapa ayat saja, 3 ayat. Orang kafir tulen dalam 2 ayat. Tapi orang-orang munafik belasan ayat, menunjukkan bahayanya kemunafikan itu. Jadi kalau ada orang yang dia muslim, pas dia bicara bohong, maka yang benar ucapannya adalah pada dirimu terdapat tanda kemunafikan. Tidak divonis kamu munafik, bahaya nih. Lebih berat daripada mengatakan kamu kafir. Karena kalau orang mengatakan kepada muslim, ini kepada muslim ya, kafir, padahal dia muslim, dia ngaku muslim. Sebab Nabi mengatakan man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata pada saudaranya, saudara sama Islam, sama muslim, ya, wahai kafir, in kana kama qala, jikalau benar ucapannya, dan memang begitu terjadi pada saudaranya, berarti dia telah putus rahmat Allah ya dari saudaranya. Wa illa, kalau tidak benar ya,
ada ilaih, maka ucapan itu kembali kepada yang ngomong. Bahaya untuk memvonis atau mengatakan orang yang mengaku muslim itu sebagai orang kafir. Lebih bahaya lagi mengatakan kepada seorang yang mengaku muslim sebagai apa? Munafik. Dan ini lebih gampang terucap, padahal itu lebih bahaya loh. Munafik loh, munafik. Subhanallah, ini bahaya jamaah ngomong kayak gini nih. Ini lebih bahaya daripada mengatakan apa? Kafir loh gitu. Lebih bahaya loh. Kenapa? Karena munafik itu di neraka yang paling bawah. Jangan gampangan. Jadi kalau ada seorang muslim yang suka ngibul gitu ya, bohong, ya dibilang aja pada dirimu ada tanda kemunafikan gitu ngomongnya. Belum sampai memvonis ya bahwa dia seorang munafik. Ada sifat kemunafikan pada dirimu, tinggalkan. Tapi ketika seorang itu melakukan 4 hal sekaligus seperti yang disabdakan Nabi SAW, 3 hal tadi disebutkan ya, kemudian yang keempat, wa in khasama fajara, kalau dia berselisih maunya menang sendiri. Jadi kalau ada 4 sifat itu pada diri seorang, bicara dusta, janji ingkar, dipercaya khianat, kalau berselisih maunya menang sendiri, semuanya ada pada diri orang itu, walaupun itu adalah perbuatan, kata Rasulullah, maka dia munafik tulen. Karena itu tidak akan dilakukan kecuali oleh munafik tulen. Kalau muslim, ya kadang dia ingkar, yang lainnya enggak, dia jujur. Ya, pas janji ingkar, mungkin ada sebab dia enggak memenuhi janji gitu. Kalau muslim begitu loh. Tapi kalau munafik tulen itu 4-4-nya dilakukan semuanya. Itu betul-betul dinyatakan oleh Rasulullah sebagai munafik tulen. Jadi itulah kemunafikan terbagi menjadi 2, nifakun i'tiqadiyun dan nifakun amaliyun. Kemunafikan dalam bentuk keyakinan seperti kaum munafikin di zaman Nabi SAW. Yang kedua adalah kemunafikan dalam bentuk perbuatan, hukumnya beda. Oleh sebab itu jemaah hati-hati untuk mengatakan pada orang lain ya, sama muslim, kamu munafik, hati-hati. Karena kalau enggak benar itu bisa balik ke yang ngomong. Sebagaimana mengatakan pada sama muslim, kamu kafir. Ya kalau enggak benar balik pada yang ngomong. Nah, jelas ya, Ma? Nah, jadi cinta yang kedua ini cintanya orang-orang munafik. Ya mereka cinta kepada kebatilan dan pelakunya, mereka benci kepada kebenaran dan pelakunya. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatu tsalitsah tabi'iyah. Cinta yang merupakan tabiat manusia. Ya, seperti cinta kepada harta benda, cinta pada keluarga dan yang lain-lain. Itu cinta yang merupakan tabiat manusia. Idza lam tushgil an ta'atillah wa lam tu'in ala maharimillah fahiya mubah. Hukum asalnya mubah, halal. Apabila kecintaan tersebut tidak menghalangi dia dari taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membantu dia untuk terjatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini, lagi senang-senang ya ngumpul-ngumpul saudara gitu kan, atau senang-senang sama kawan-kawan gitu. Lagi senang ya, entah itu di mana gitu, di acara di mana, terus dengar panggilan Allah adzan nih. Karena mereka lagi senang-senang nih, wajar lah senang dengan handetolan, terus atau dengan teman-teman misalnya ada adzan. Dia milih tetap di situ atau dia datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Asalnya senang dan cinta dengan hal-hal semacam tadi itu sah-sah saja. Tapi ketika dia menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi haram hukumnya. Menjadi haram hukumnya. Taib. Atau kecintaannya ya justru membantu
untuk terjatuh kepada apa yang diharamkan Allah. Mungkin dia cinta pada anak, dia ingin manjain anaknya, tapi di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia manjain anaknya. Ya. Baik. Di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarin anaknya misalnya. Misalnya anak perempuan udah dewasa. Kan kalau keluar misalnya ditutup tuh auratnya. Kan dia cinta anak, anaknya nggak mau begitu, terus dibiarin. Nggak boleh dibiarin. Baik, nggak boleh dimanjain, kasih tahu aturannya begini, aturan Allah begini. Baik, selama masih dalam asuhannya, selama masih dalam tanggungannya, ya dia tetap harus awasi. Allah musta'an. Lalu yang keempat, hubbu ahli tauhid wa bugdu ahli syirik. Ini cinta kepada mereka yang bertauhid dan benci kepada mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi itu cinta kepada Allah, cinta prioritas. Kalau yang keempat ini cinta karena Allah. Beda ya, dua hal yang berbeda. Jadi cinta kepada Allah, kalau ini cinta karena Allah. Wahia awthaku ural iman, dan ini merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Kata Nabi SAW, awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dia mencintai sesuatu karena Allah cinta dengan sesuatu itu. Allah cinta dengan kebaikan, ketaatan. Allah cinta. Dan Allah mencintai mereka yang taat. Allah benci kepada kemaksiatan. Dan Allah membenci pelaku kemaksiatan. Pun cinta Muslim tadi selaras dengan cinta Allah. Dia cinta kepada ketaatan, cinta juga kepada orang-orang yang taat. Dia benci kepada kemaksiatan, kedurhakaan, dia benci juga kepada pelakunya. Ini yang disebut dengan apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau yang pertama, cinta kepada Allah yang menjadi cinta prioritas. Jelas ya, Mas? Inilah pembagian cinta yang menjadi 4 tadi. Yang pertama cinta syirkiyah, ya cintanya kaum musyrikin, mereka bagi cinta kepada Allah dengan cinta pada selain Allah. Yang kedua adalah cinta kepada kebatilan dan pelakunya. Yang ketiga adalah cinta tabiat, ya, sesuai dengan tabiat manusia. Kemudian yang keempat adalah cinta kepada kebaikan dan pelakunya. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan di dalam ayat pertama tadi terkandung apa? Al-mahabbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan alhamdu. Perhatikan, alhamdu itu artinya segala puji. Dan kata segala puji itu tidak diberikan kecuali kepada Allah. Kalau manusia berbuat baik, kita enggak mengatakan segala puji bagimu, enggak, itu milik Allah. Karena manusia itu kebaikannya terbatas. Dia dipuji sesuai dengan kadar kebaikannya, itu manusia. Dia berbuat baik, ya kita katakan terima kasih, ya alhamdulillah kamu baik, itu aja. Tapi tidak mengatakan segala puji bagimu, enggak. Itu dikatakan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan itu pada selain Allah, itu kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala anugerahnya itu terus menerus, enggak berhenti. Nah, di situ saya katakan bahwa hamba harus tahu diri bahwa dia telah diberi kebaikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, ya, dengan berbagai macam keadaan, yang bisa bernafas, bisa bergerak, bisa beraktivitas, macam-macam nikmat. Bahkan Nabi SAW
mengatakan barang siapa di pagi hari itu dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadih, dalam keadaan sehat, indahu qutu yaumih, dan dia punya stok makanan untuk hari itu saja, untuk hari itu saja. Padahal mungkin di antara kita ada yang lebih stoknya daripada sehari. Tapi Nabi menyebut cukup dia punya stok untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan ya dunia ini diberikan kepada dirinya. Artinya apa jemaah? Dengan nikmat seperti itu haruslah seorang itu berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah, karena itu nikmat besar. Pagi hari bangun dalam keadaan aman, sehat, ada bekal makanan untuk hari itu seakan dunia ini diberikan kepada dia. Di tempat yang lain jemaah, kondisinya ya nggak baik-baik, apalagi daerah perang, nggak aman, bangun tidur pun nggak nyaman, ya kan? Allahul musta'an. Terus juga di daerah bencana juga nggak aman, nggak nyaman, ya kan? Belum lagi ancaman kesehatan, ya. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita di tanah air ini juga. Baik, ya, mereka butuh bantuan kita, ngerasainnya nggak nyaman pagi dalam keadaan seperti itu, ya. Dan bekal makanan belum tentu ada karena semuanya sudah hilang, sudah hancur. Subhanallah. Oleh sebab itu banyak bersyukur ketika seorang itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita untuk selalu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat pertama Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya, pencipta alam semesta. Karena yang berhak untuk mendapatkan seluruh pujian disertai dengan pengagungan itu hanya Allah, karena dia pencipta alam semesta, karena dia yang mengatur segala urusan. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi pembahasan tentang cinta, taib, yang terkandung di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Karena kita suka mendengar Pak bahwa di salat Jumat mari kita bacakan surat Al-Fatihah ditujukan kepada bulan. Itu kirim bacaan Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya Al-Fatihah, surat-surat yang lain, cuman gampangnya ya Al-Fatihah gitu. Jadi orang kalau baca Quran dapat pahala, konsepnya begitu. Nah pahala itu yang dia dapat diberikan kepada si fulan dan si fulan, itu maknanya. Oke. Apakah itu sampai? Ada khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i sendiri bilang nggak sampai. Kalau Imam Ahmad bilangnya sampai. Ya. Yang katanya penganut Syafi'i terbesar ya di Indonesia, Imam Syafi'i sendiri bilang nggak sampai. Yang sampai itu yang memang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, seperti sedekah atas nama si fulan misalnya, kurban disertakan di dalamnya, dihajikan, diumrohkan, itu sampai. Tapi untuk bacaan ayat-ayat Al-Quran itu nggak ada nasnya, maka beliau berpendapat bahwa nggak sampai. Yang sampai itu yang memang ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Imam Ahmad berpendapat itu kias, bisa dikiaskan, ini kan kebaikan juga, ya bisalah sampai, itu pendapat beliau. Baik. Akan tetapi kalau doa itu pasti sampai. Misalnya nih kita doain orang tua kita, ya pasti sampai lah.
Jadi dibedakan antara mendoakan dengan kirim pahala bacaan Al-Quran. Beda ya, dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang kirim bacaan Al-Fatihah ya kepada si fulan, itu bukan doa, itu kirim pahalanya. Pahala dia baca surat itu dikirimkan kepada siapa yang dituju gitu. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu fi. Berikutnya. Silakan. Bapak Ibu. Syuruk jam berapa? Hah? Sudah syuruk? Belum kan? 5 menit lagi. Hah? Materi lagi ya? Masih belum syuruk nih. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Al-ayatus tsaniyah, di ayat yang kedua, fiha raja, di dalamnya terdapat roja yang artinya adalah rasa harap. Terdapat harapan. Ini juga merupakan dasar ibadah. Jadi dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama cinta. Kenapa kita beribadah kepada Allah, kita patuh pada Allah? Karena kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nurut gitu loh. Ya dasarnya cinta. Bukan hanya cinta saja, dasar yang kedua nih. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan apa? Harapan dari Allah berupa jannah. Kan itu harapannya. Apakah itu menafikan keikhlasan dalam beribadah? Karena sebagian orang mengatakan ikhlas itu ya melakukan apapun karena Allah dan nggak berharap apapun dan nggak takut apapun. Itu keliru. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya yang patuh dengan jannah. Lalu kalau ada hamba yang patuh berharap jannah, itu berharap janji Allah Subhanahu wa taala, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan berharap dari manusia. Padahal amaliyahnya amaliyah yang diperintahkan oleh Allah. Kan nggak nyambung. Misalnya sholat nih yang perintahin Allah, tapi dia berharap dipuji orang. Nah kan nggak nyambung. Ya kan? Kan nggak nyambung. Makanya itu namanya kesyirikan, riya. Ya, dia beramal berharap ujian orang. Ini nggak nyambung lah. Orang yang perintahin Allah dikerjakan karena orang. Kalau perintahnya dari Allah, kerjainnya karena Allah. Nah, itulah namanya ikhlas. Lalu berharap pahala dari Allah itu tidak mengurangi keikhlasan, karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Tuh. Bersegeralah untuk meraih ampunan Tuhan. Bersegeralah untuk meraih jannah yang luasnya antara langit dan bumi yang sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus dia nih yang sedang beramal, bertakwa pada Allah, berharap jannah karena Allah janjikan kan? Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bolehlah. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sok-sokan ikhlas, gak berharap apapun dan gak takut apapun. Ya, gak berharap apapun dari Allah dan gak takut neraka. Aneh ya. Gak berharap surga dan gak takut neraka. Ya, apa ini? Menyimpang. Seakan-akan itulah ikhlas, padahal itu sesat. Karena landasan ibadah itu 3, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan dengan cinta. Karena kalau amaliyah itu dikerjakan dengan cinta, enteng jamaah. Kenapa kok sholat subuh, sholat 5 waktu? Ya karena aku cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan amalanku ini aku berharap janjinya. Dan dengan amalanku ini aku takut siksanya. Karena kalau aku nggak melakukan ini, ancamannya keras dari dia. Nah, itulah 3 landasan ibadah yang ada di awal surat Al-Fatihah. Yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada apa? Ada mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ ada apa? Ar-Raja, rasa harap. Karena dia Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang.
Di dalam nama itu ada sifat rahmah. Sifat rahmah, kasih sayang yang enggak sama dengan makhluk. Kita manusia punya sifat rahmah juga. Punya sifat kasih sayang juga. Tapi sifat rahmah Allah berbeda dengan rahmah kita. Ya. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Karena sebagian orang jamaah mengatakan ketika seorang menetapkan sifat bagi Allah berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Itu kan lompatan logika yang keliru. Ya. Atau logical fallacy. Ya. Dianggap itu logik padahal enggak. Bagaimana menetapkan sifat bagi Allah lalu otomatis dianggap menyamakan Allah dengan makhluk? Padahal Allah sendiri mengatakan laisa kamitsli syai', Allah itu enggak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia memiliki pendengaran, dia memiliki penglihatan yang enggak sama dengan makhluk. Kan begitu cara mengimaninya. Jamaah, antar makhluk saja penglihatan dan pendengaran itu beda. Macan misalnya, penglihatannya dengan penglihatan manusia sama enggak? Beda. Pendengarannya beda juga. Apakah ketika kita mengatakan manusia memiliki pendengaran, macan memiliki pendengaran, berarti manusia dengan macan sama? Enggak gitu kan? Beda. Hakikatnya beda. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dia memiliki pendengaran. Allah Subhanahu wa taala Maha lihat, dia memiliki penglihatan yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Apakah kemudian artinya kita menyamakan Allah dengan makhluk yang punya pendengaran dan penglihatan? Karena kelompok sesat kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan itu dulu sekali, tapi pikirannya sampai sekarang. Ya, yang dianut juga oleh Abdul Somad itu. Jadi Allah Maha mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah Maha melihat tapi nggak punya penglihatan. Terus gimana? Gimana coba? Ya, karena kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kan logikanya sendiri, pikiran sendiri yang sesat. Ya kan? Nasallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu wa taala punya zat. Manusia juga punya zat. Iya kan? Apa kemudian Allah sama dengan manusia? Ya enggak lah. Coba kalau dia mengatakan Allah enggak punya zat, terus gimana? Berarti enggak ada Allah kalau begitu kan? Itu ujung-ujungnya jemaah. Ya, karena Jahm bin Safwan ini punya pikiran aneh, nyeleneh. Ya. Ini kufur billah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim jelas di situ nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, dan kita boleh bahkan dianjurkan untuk berdoa dengan manggil namanya, ya Rahman irhamni. Bukan manggil nama orang, ya Badawi, ya Abdul Qadir, ya Abdurrahman. Ini kesyirikan. Sama seperti Lata, Uzza, Manat, itu perilaku jahiliyah. Walaupun sosoknya beda, tapi substansinya sama. Apa substansinya? Menduakan Allah. Kan di zaman Nabi SAW, semua yang menyekutukan Allah itu diperangi oleh Rasulullah. Walaupun cara ibadah mereka berbeda-beda, sosok yang dijadikan sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, matahari, bulan, batu, kuburan, ya kan? Jin, semua mereka diperangi Rasulullah SAW. Walaupun sosok yang dianggap sebagai Tuhan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka semua menduakan Allah. Baik. Kaum kuburiyun, penyembah kuburan, ketika dikritik begitu, kok kalian menyamakan wali-wali ini sama dengan berhala-berhala, gitu. Baik, ya kita jawab. Nabi Muhammad memerangi semuanya. Yang nyembah berhala, yang nyembah kuburan keramat juga diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Walaupun sosok yang disembah itu beda.
Karena semuanya menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian juga begitu kan? Gitu. Yang berhak disembah dan diminta hanya Allah, terus kalian ngajak-ngajak orang untuk minta-minta pada kuburan. Itu adalah perilaku jahiliyah. Nas'alullah al-afiyah. Taib. Jadi di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim terdapat harapan. Karena Allah Maha Penyayang. Jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan harapan besar dari Allah Subhanahu wa taala selain landasan cinta. Dan yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Kenapa kok Allah katakan begitu? Padahal Dia juga Maharaja. Sekarang juga Dia Maharaja. Ya kan? Nggak ada raja yang tertinggi selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikatakan Dia yang merajai hari pembalasan? Kenapa jemaah? Jawabannya adalah sekarang ini banyak orang yang ngaku sebagai raja. Bahkan Allah pun dilawan. Tapi di akhirat siapa yang berani ngomong saya raja? Nggak ada yang berani. Ketika Allah Subhanahu wa taala genggam langit dan bumi, kemudian Allah hentak-hentakkan. Lalu Allah mengatakan Anal Malik, aku adalah Maharaja. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Mana para penguasa, mana orang-orang yang sombong? Nggak ada yang berani ngomong. Itulah makna Maliki Yaumiddin. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Karena di hari itu nggak ada satupun yang berani mengatakan bahwa dirinya sebagai apa? Raja. Nggak berani ya. Kalau ada yang berani langsung disikat, ya kan? Sekarang ini banyak orang ngaku sebagai raja, bahkan sampai di level sebagai Tuhan. Ketika seorang sudah sampai di puncak, kemudian memiliki banyak akses gitu kan, kemudahan-kemudahannya, dia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Banyak sekali Fir'aun, Namrud, itu penguasa-penguasa dunia itu sampai di level itu ketika merasa sudah bisa melakukan apapun. Ya. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Dan itu terjadi umumnya pada penguasa-penguasa yang nggak tahu diri bahwa dirinya adalah hamba Allah, dia ciptaan Allah, anugerah yang diberikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sulaiman alaihi salam ya, itu sadar diri seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, bahwa apa yang Allah berikan kepadaku, seluruh akses yang Allah berikan kepadaku ini untuk mengujiku. Liyabluwani aashkuru am akfur, agar Allah mengujiku apakah aku kufur, tidak tahu terima kasih kepadanya, atau aku bersyukur. Jemaah sekalian yang dimuliakan, itu akses luar biasa loh Sulaiman alaihissalam. Ngerti bahasa binatang. Jadi dengan pasukannya tuh ada semut yang lagi heboh ya, takut keinjek, ngomong bicara satu sama lainnya. Ini ada tentara Sulaiman. Sulaiman dengar, diperdengarkan oleh Allah. Ya. Dan Sulaiman pernah doa bahwa apa yang Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah, jangan berikan kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mencekik jin yang ganggu, setan yang ganggu sholat beliau lewat gitu, cekik. Kata Rasul, aku merasakan dinginnya lidahnya ketika cekik itu. Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, aku ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi untuk jadi mainan anak-anak Madinah. Tapi karena doa Sulaiman nggak bisa, terhalangi. Tiba-tiba zaman kita nih ada si Gufron, ngerti bahasa cacing, ngerti bahasa semut, ya. Tapi bahasanya bahasa sekali pakai gitu. Kalau suruh ngulangi nggak bisa lagi dia, karena ngawur kan isinya. Nah itu. Mau nandingi siapa? Sulaiman alaihissalam. Terus ngaku jadi penjaga neraka. Mau nandingi malaikat Malik. Loh kok MU-nya diem gitu, nge-freeze. Terus yang berwenang, ini kan penistaan loh, penistaan Islam ini dalam urusan akidah loh, ini ngerusak ini. Juga yang ngajak-ngajak minta-minta kepada kuburan-kuburan itu juga penistaan Islam. Islam nggak ngajarin gitu kok. Kalau kalian mengaku bukan Islam, oke lah, ya. Akan aja, tapi ajaran Rasulullah nggak begitu. Saya yang meluk Islam ya terganggu dengan pernyataan-pernyataan itu karena nggak sesuai sama sekali dengan ajaran Islam,
tapi kalian mengatakan itu bagian dari Islam. Dan anehnya untuk menguji kebenaran hanya mengatakan betul tidak. Duh, malah diserahkan kepada jamaahnya. Gitu. Padahal jamaah juga nggak ngerti. Tiba-tiba ngomongnya betul, omong kosong kan, bohong. A'udzubillah min dzalik. Nah, itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu, termasuk jannah, itu diharapkan. Boleh seorang beramal dengan berharap janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban." Perhatikan tuh, iman dan ihtisab. Barang siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan, artinya apa? Dia tahu itu perintah Allah dan dia kerjakan karena Allah. Itulah iman. Dia puasa. Wahtisaban, ihtisab itu berharap pahala dari Allah, karena Allah menjanjikan mereka yang puasa dengan pahala yang besar. Ya. Jadi dia puasa Ramadan dan dia juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka aneh kalau tadi ya, makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan ikhlas itu ya nggak berharap apa-apa dari Allah. Ya salah lah. Dari ajaran mana itu? Ya. Bukan itu makna ikhlas. Ikhlas itu memurnikan amalan hanya untuk Allah dan berharap janji Allah Subhanahu wa taala serta takut hukumannya. Itulah 3 landasan ibadah. Yang ketiga tadi pada Maliki Yaumiddin. Karena Allah Maha Kuasa untuk bisa menghukum siapapun. Maha besar Dia. Kita kecil banget. Di hadapan ciptaannya yang besar-besar kita kecil sekali. Kan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Mudah. Maka disitulah ada landasan yang ketiga, yaitu al-khauf. Jadi itulah 3 landasan dalam ibadah: rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Ketiga-tiganya harus dalam satu kesatuan, nggak bisa satu aja. Karena kalau seorang beribadah dengan satu landasan saja, dia akan sesat. Saya kasih contoh ya. Seorang beribadah kepada Allah dengan landasan cinta, dia nggak berharap, dia juga nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesat dia. Kenapa? Karena apapun dia atasnamakan ibadah kepada Tuhan. Misalnya nih, dia nyanyi akhirnya. Nyanyi ini bentuk ibadah saya kepada Tuhan. Kan sembarangan akhirnya. Kenapa? Karena dia dasarkan ibadah itu hanya dengan cinta saja. Dan dia nggak takut sama Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala ngatur kan. Aturannya begini, begitu. Dia nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Diterima? Nggak akan diterima karena dia sesat. Semaunya. Hanya berdalih dengan kata cinta. Sehingga apapun yang dia lakukan, itulah cinta saya pada Tuhan. Itu yang saya bisa lakukan. Padahal Allah sudah ngatur cara cinta kepada Allah, apa? Ikuti Rasulullah SAW. Dan Allah men-challenge itu kepada hamba-hambanya. Qul, katakan wahai Nabi SAW, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian ngakunya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah SAW. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada manusia apa maunya Allah. Sehingga nggak bisa berbuat semaunya kemudian di atas namakan itu ibadah. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau ibadah dengan satu landasan saja sesat akhirnya. Atau seorang beribadah dengan landasan rasa harap saja. Jadi liberal tuh. Ngeremehin apa? Dosa-dosa, nggak peduli ya. Akan Allah maha luas rahmatnya, ya gampang itu nanti ya. Jadi liberal, betul-betul liberal. Jadi dia berbuat semaunya dengan apa? Besarnya harapan dia kepada Tuhan, tapi dia nggak takut kepada Tuhan. Akhirnya apa? Menyimpang juga. Yang ketiga, kalau seorang beribadah dengan rasa takut saja jadi ekstrim dia. Ya, seperti orang-orang Khawarij, karena dia memandang orang lain yang berbuat dosa itu pasti keluar dari Islam. Bahaya kan? Maka beribadah kepada Allah harus dengan 3 landasan tadi. Yang pertama, dengan cinta, dia beribadah kepada Allah disertai dengan rasa harap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga disertai dengan takut akan siksanya. Nah, itu terdapat dalam 3 ayat pertama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baik, sampai di sini.
Silakan yang bertanya lagi. 1-2 pertanyaan. Silakan. Tidak ada? Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dan dimudahkan untuk beramal saleh dan meningkatkan amal saleh di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pertemuan terakhir ya. Berarti kan ketemu nanti Syawal ya. Karena bulan depan kan udah masuk Ramadan ya. Oke. Jadi nanti ketemu lagi di bulan Syawal. Berarti bulan Maret ya. Insyaallah. Februari udah masuk Ramadan bulan depan. Terus bulan Syawal insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.